Dari kemarin pengen banget sih makan sop telur puyuh dicampur bakso terus dimakan bareng ayam goreng. Untuk yang pertama di sini juga aku tuh mau ungkep ayamnya dulu. Langsung aja di sini aku kasih bumbu racik, bawang merah, bawang putih udah dihalusin beserta bumbu. Biar cepet di kompor sebelahnya juga aku tuh mau rebus telur puyuh beserta bahan-bahan buat sambel. Sebenarnya pagi-pagi kayak gini tuh masak beberapa menu tuh lumayan ribet ya. Cuma nanti tuh biar enak nggak masak-masak lagi. Jadi siang sama malam udah santai kan. Untungnya suami aku tuh juga nggak ribet dalam masakan. Mau makannya dari pagi sampai malam tuh menunya sama tetap dimakan. Untuk bahan-bahannya juga langsung aku potong-potong. Terus untuk telur puyuhnya juga ini langsung aja mau aku kupas. Nah setelah sekitar 20 menitan ini juga ayam ungkep aku tuh udah selesai, langsung aja aku angkat. Untuk air sisa ungkepan ini juga langsung aja aku masukin tempe sama tahu, terus aku tambah air lagi deh. Aku juga ada goreng kerupuk dan langsung aja untuk tahu dan tempenya tadi digoreng. Nah baru dari sini tuh aku mau bikin sopnya. Sopnya aku bikinnya simple aja ya. Tinggal tumis bawang merah, bawang putih, masukin air, dan untuk sayurnya langsung aku masukin semua. Soalnya aku tuh suka tekstur sayur yang lembek gitulah, yang mateng. Nah sambil nunggu sopnya di sini juga aku tuh mau goreng ayam. Gorengnya nggak usah lama-lama ya. Soalnya kan tadi tuh udah diungkap, kalau lama-lama nanti ayamnya tuh keras. Ini sayurnya udah mau masak, langsung aja aku masukin telur puyuh, bakso, sama perbumbuan ya. Sop kali itu enak banget, terus banyak toppingnya kan. Biasanya tuh cuman sayuran, tapi kali ini ada telur puyuh sama bakso. Nah langsung aja deh aku taruh di mangkuk. Masakan kali ini tuh udah jadi guys. Ada sambal, ada kerupuk, tahu tempe, ayam goreng, dan sop. Pokoknya lengkap banget deh. Pagi minggu ini tuh cuacanya tuh enak banget, makanya hari ini tuh aku mau bikin asam-asam daging ayam. Di tempat aku dari subuh tadi tuh udah hujan lumayan lebat, terus ini juga sekitar jam 8-an. Kami berdua tuh mau keluar buat sarapan, soalnya bahan-bahan di rumah tuh juga udah pada habis guys. Seperti biasa kalau cuaca kayak gini tuh pasti yang dicari soto yang berkuah-kuah ya kan. Habis sarapan juga kami tuh ada mampir ke warung sayur buat beli daging ayam sama bahan-bahan buat asam-asamnya. Tadi aku juga beli ayamnya cuma 20.000 karena cuma sisa itu doang guys. Tapi cukup kok buat makan siang sama makan malam, kan cuma berdua. Untuk bahan-bahannya tuh simple aja ya, ada tomat, cabe, terus kunyit, jahe, lengkuas, serai sama daun salam, ada bawang merah sama bawang putih juga ya pastinya. Untuk bahannya sebelum aku iris-iris ini juga aku cuci sampai bersih dulu. Pokoknya bikin asam-asam kayak gini tuh simple banget ya guys. Bahan-bahannya tuh cuma diiris-iris doang sama digeprek. Kali ini aku masak ayam lagi, tapi nggak apa-apa ya kan, namanya juga aku tuh suka ayam. Hari ini juga aku tuh lagi rajin banget kan, pulang-pulang habis sarapan langsung masak buat makan siang sekaligus makan malam. Nah untuk ayamnya ini aku ungkep dulu ya sampai keluar air, baru deh nanti aku masukin air yang lumayan banyak untuk kuahnya. Kalau udah aku masukin perbumbuan juga kayak garam, micin, penyedap rasa, terus air asam jawa sama lada. Ambil nunggu masak sekitar 30 menit. Ini juga aku tuh mau sempetin beberes bagian dapur. Gak tau kenapa kalau cuaca dingin adem kayak gini tuh aku tuh malah semangat banget buat beraktivitas guys. Bawaannya tuh happy, pengen semuanya aja gitu dikerjain. Nah masakan aku tuh udah hampir matang. Ini juga aku langsung masukin tomat yang udah diiris sama cabai yang bulet-bulet. Ternyata masak rendang pakai bumbu instan kayak gini tuh nggak kalah enak loh rasanya. Pertama aku tumis bumbu halusnya, udah aku blender biar tambah enak, terus aku kasih dedaunan, udah aku masukin daging, udah direbus sekitar 1 jam. Nah untuk bumbu instan rendang tuh aku pakai bumbu racik yang ini loh, ternyata enak juga guys. Nah untuk bumbu instannya tinggal dimasukin aja kayak gini, terus juga aku tambahin air. Baru deh ini juga aku masukin santan yang instan aja, terus aku tambahin garam. Sebenarnya nggak usah tambahin garam juga enak kok, tapi aku pengen yang asin-asin gitu loh. Tuh bisa kalian lihat kan, penampakannya aja tuh udah mirip sama rendang. Dan untuk rasanya juga guys nggak kalah sama yang di masakan Padang gitu loh. Ini tuh enak banget, pokoknya kalian wajib coba sih kalau kalian mau bikin rendang tapi nggak mau yang ribet kayak aku. Hari ini aku mau bikin pangsit chili oil keju dimakan bareng suami. Nah ini aku langsung aja mau ambil pangsitnya tuh di kulkas. Aku masak tuh 3 bungkus. Karena pangsitnya tuh masih beku, jadi di sini tuh mau aku kukus dulu ya guys. Dikukusnya juga nggak usah lama-lama, cukup 10 menitan aja. Sebenarnya bisa sih digoreng, tapi kali ini aku tuh pengen dikukus aja. Pertama tadi chili oilnya langsung aku oseng, terus aku masukin bumbu asin, dan baru deh aku masukin pangsit. Ya rasanya tuh tambah ngeju banget. Aku tambahin lagi 4 slice keju. Sebenarnya asal kalian tahu aku tuh nggak terlalu suka keju, cuman karena ini tuh konten endorse, jadi ya udahlah aku makan aja. Tapi untuk pangsitnya jujur ini tuh enak banget, cuman aku kurang suka karena ditambahin slicean keju di atasnya. Apalagi untuk pangsitnya aku coba goreng juga rasanya tuh enak banget sih. Bagi kalian yang suka keju kayaknya wajib coba deh, karena kata suamiku tuh enak banget, soalnya dia tuh suka keju guys.
Pagi-pagi aku niat banget masak tongseng ayam dan beberapa menu lainnya. Nah, ini suamiku tuh baru datang dari warung sayur, soalnya aku tuh nggak ada nyetok guys minggu ini. Karena akhir-akhir ini aku tuh kalau masak tuh nggak tiap hari lagi guys. Kalau nyetok itu kan sayang banget sayurannya tuh pada layu. Untuk ayamnya juga tadi udah aku cuci terus aku potong-potong. Lanjut di sini juga aku tuh mau nyiapin bahan-bahannya. Kenapa pagi ini tuh aku niat banget bikin tongseng? Soalnya aku tuh lagi ngiler banget sih sama tongseng yang ditangkili. Kalau mau beli ke sana juga jauh banget kan. Itu juga di PAL 28. Untuk bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe sama kemiri diulek aja. Terus baru deh di sini tuh aku langsung aja mau oseng bumbu halusnya tadi biar bumbunya tuh wangi dan ayamnya nggak amis. Di sini juga aku tambahin serai, lengkuas, daun salam sama daun jeruk. Ini dioseng-oseng aja sampai ayamnya tuh setengah matang dan mengeluarkan air, baru deh masukin air yang banyak. Sambil nunggu mendidih di sini juga aku tuh mau bikin kerupuk. Kalau makan kayak gini tuh wajib kan pakai kerupuk. Nah, baru deh di sini aku tambahin gula merah, kecap manis beserta perbumbuan yang lainnya ya. Sebenarnya lebih nikmat lagi tambahin cabai yang bulat, cuman aku tuh lupa beli. Jadi ya udahlah ya. Di sini juga aku tuh mau nyuciin selada dulu untuk sayurnya. Karena aku lagi mager buat nyayur guys, jadi yang simple aja kan. Lanjut di sini juga suamiku tuh lagi bantuin goreng-goreng tahu. Tadi suamiku tuh motongin tahunya kecil-kecil banget, jadi pas digoreng tuh menyusut. Nah, kalau udah mau masak baru deh masukin kol, tomat sama daun bawang. Yeay, tongseng ayam aku udah jadi. Ini tuh enak banget, tapi masih enak yang ditangkiling itu guys. Soalnya tongseng ayam kali ini tuh sengaja sih aku nggak pakai santan biar rasanya tuh seger dan nggak bikin enak.